Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di channel Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau kita bahas adalah tanggapan Kapolda Metro Jaya tentang viralnya aksi oknum debt collector. Rame ya katanya diberitakan, dan saya pun juga melihat itu ya, pertama tayang itu. Awalnya itu viralnya itu di media sosial ya, seperti TikTok dan Snack Video gitu loh, baru diambil dan dilimpahkan, dimasukkan lagi, diupload ulang lagi dengan versi terbaru di YouTube ya. Dan habis itu ya, alhamdulillah dia berhasil untuk menanggapi itu semuanya, dengan tujuan ya mereka memvideokan itu ya, memviralkan hal ini dengan aksi ya kejamnya oknum debt collector. Apalagi mbak yang memvideokan ya, itu dia juga mengkonfirmasi bahwa dia tidak tahu menahu ini soal mobilnya kredit atau kayak mana, yang katanya ceritanya BPKB mobilnya itu dipegang oleh mantan suami, dan mantan suami dipinjamkan lagi kepada orang lain, sehingga orang lainlah yang menggadaikan gitu ya. Dan ini kejadian juga nggak jauh beda ya dengan Anda yang terjebak di pinjol. Juga ada yang mengalami seperti itu, tentang berniat atau berinisiatif membantu orang lain tapi dengan cara ngutang. Begitu juga dengan suami Mbak Clara ini, yang katanya ya kemarin itu saya juga sempat beliau di wawancara di salah satu stasiun TV. Beliau bilangin kayak gitu loh, BPKB kendaraan dia ini dipegang oleh mantan suaminya dan dipakai oleh temannya dan digadaikan ke bank. Dia nggak tahu ya. Tapi kalau kasus Anda kan dengan secara terang-terangan membantu orang lain memakaikan data Anda untuk kebutuhan mereka, akhirnya kabur. Oke, yang kita bahas bukan soal itunya. Akhirnya ada tanggapan dari petinggi-petinggi, khususnya dari petinggi Polri ya, tapi bukan dari Bapak Kapolrinya, dari Bapak Fadil ya, selaku Kapolda Metro Jaya gitu loh. Dan saya mau bahas hal ini, bagaimana sih sebenarnya momen-momen ini kita dapatkan atau kita bisa memanfaatkan untuk menjadikan, karena pekreditan di Indonesia kan sudah cukup besar ini ya, sudah cukup besar. Mungkin saya rasa hampir melewati 50% orang-orang ngutang untuk suatu kendaraan. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di deskripsi juga boleh. Anda tinggal klik, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp, atau nomor yang ada di layar ini juga boleh ya, supaya saya bisa mengarahkan lebih jelas kalau Anda sudah masuk ke grup. Dan yang belum, sebenarnya di 2022 kemarin juga ada satu kasus yang sempat viral, yaitu dari anggota TNI ya, yang sempat juga konferensi pers dari Bapak Kasat ya, Bapak Dudung Abdurrahman, atau beliau waktu itu belum Kasat atau kayak mana, tapi yang jelas Pak Dudung lah, konfirmasi waktu itu. Karena terjadi juga ya saling tarik, cekcok dan segala macam dengan oknum debt collector ini, ya alhasil seluruh jajaran dari TNI itu mencari debt collectornya lengkap dengan kepolisian. Tahun 2023 viral lagi, yaitu oknum debt collector membentak dari polisi ya. Yang menjadi mirisnya, dari teman-teman semuanya mungkin yang sudah nonton ya, sedangkan kepada polisi saja mereka berani membentak tanpa beretika ya. Walaupun kita tidak segan dengan orangnya, tapi mereka sedang berpakaian dinas lengkap dan mereka sedang memperjuangkan atau memegang amanah dari satu instansi mereka ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Jadi makanya saya bilangin, ini sebenarnya lahirnya debt collector yang seperti ini, baik itu eksternal maupun internal, akibat selalu dibiarkan ya. OJK selalu membiarkan hal ini terjadi gitu loh. Dan OJK itu menunggu momen-momen viral, booming dulu, baru ada satu tanggapan nanti. Tapi kalau hal ini tidak booming, tidak viral,
tidak akan pernah ada solusi, ya. Dan kasus yang seperti ini kalau Anda melihat kan bukan hal yang baru lagi terjadi, ya. Bukan pertama kali terjadi bentrok antara debt collector dengan kepolisian, terjadi bentrok debt collector dengan nasabah. Ini bukan hal baru loh, ya. Aksi perampasan dengan kekerasan walaupun mereka ada tunggakan macet atau segala, ini bukan hal yang baru kalau bagi masyarakat. Tapi memang tidak ada solusi sebelum hal ini viral. Dan saya juga angkat jempol dua lah buat Kapolda Metro Jaya, karena kemarin juga kami sempat melaporkan juga ya ada beberapa kasus dari pinjol legal, dan tanggapannya dari cyber luar biasa banget. Mereka cepat tanggap, cepat bekerja, dan ada beberapa debt collector yang sudah kita proses dan bahkan sudah dijatuhkan hukumannya juga. Dan kali ini yang nggak enaknya itu kepolisian, ya, seorang polisi, kita sebut Katibinmas atau apalah, kita nggak tahu juga, yang jelas kita lihat polisi bapak itu ya, yang pangkatnya juga kalau saya desa ini juga sudah senior ya, udah 2 kelelawar atau biasa kita sebut dengan peltu ya. Tapi memang tidak ada harganya kalau kita lihat dari videonya, itu memang tidak ada harganya, dibentak, ya seakan nggak dianggap seorang aparat gitu loh. Jadi saya berharap juga buat Bapak Kapolda kalau bisa itu ditampilkan lagi debt collectornya, kalau bisa jangan hanya sebatas materai 10.000, perjanjian damai, kalau bisa mereka dicicipin tuh, diberi dulu efek jerahnya seperti apa, biar mereka sadar ke depannya. Memang pekerjaan sebagai penagih hutang apakah salah? Pekerjaannya nggak salah, tapi cara mereka di lapangan ini yang dipermasalahkan. Mereka berprofesi sebagai penagih hutang, sebagai debt collector, ini nggak ada yang salah. Ya, memang dalam peraturan perbankan di Indonesia atau dari OJK sendiri, dari Bank Indonesia sendiri, hal ini dibolehkan. Ya, tapi memang seleksi dari penagih hutang ini tidak jelas. Kenapa saya bilang ini tidak jelas? Di mana mereka menempuh pendidikannya, atau istilahnya mereka mendapatkan sertifikat profesi penagihan yang dikeluarkan oleh APPI misalnya gitu ya, kalau dari leasing gitu ya. Kan nggak jelas. Ya, dan selama ini pun banyak keluh kesah dari masyarakat pun, apa tanggapan dari OJK? Kan nggak ada. Ya, makanya saya bilangin OJK kalau sudah viral, sudah booming, ada satu solusi yang akan dimunculkan oleh OJK, dan OJK akan tampil dalam hal itu. Bahkan akan ada saatnya OJK untuk konferensi pers tentang masalah ini. Ya, cuma saya berharapnya itu ya, jangan dikaji masalah leasing saja. Ini masalah dari pinjol ini jauh lebih parah lagi dan lebih brutal lagi ya cara mereka dalam menagih terhadap para nasabah. Ya, kalau itu dari leasing, kita jelas ada kantornya, bisa kita kejar orangnya. Ini nggak jelas, mereka melalui sambungan komunikasi lainnya kayak telepon, WhatsApp gitu loh, mencaci maki, dan hutangnya itu juga tidak seimbang dengan apa yang mereka terapkan terhadap nasabah gitu loh. Hutang 1 juta dicaci maki, dieditin gambar porno, dan banyak lagi hal-hal itu gitu loh. Dan kalau bisa saya berharap ya, mumpung ini sedang viral-viralnya, jadi pas Bapak Kapolda koordinasi dengan pihak otoritas jasa keuangan, tolong ini dibenahi sekalian tentang debt collector ini. Jangan hanya leasing saja, jangan hanya debt collector eksternal dari bank-bank saja, tapi kalau bisa debt collector dari si pinjol. Walaupun sudah berulang kali digrebek ya, sudah berulang kali diciduk beberapa debt collector melalui kantor mereka, tapi ini terjadi bukan dari ilegal lagi ya, tapi dari pinjol legal yang resmi di bawah OJK. Ya, tolong juga buat Bapak Kapolda sekalian diarahkan juga kepada anggotanya, apalagi ini di wilayah Jakarta atau Jabodetabek dan sekitarnya itu juga sudah banyak banget korbannya, dan mereka juga sempat turun ke lapangan seperti dari beberapa pinjol yang cukup besar. Dan ketika mereka turun ke lapangan, mereka selalu menggunakan ancaman kekerasan, caci maki, dan hinaan juga. Dan habis itu lagi, saya juga berpesan ya buat jajaran kepolisian. Saya mau bertanya mungkin ya, apakah pantas, ya ini pantas, seorang debt collector langsung menyebutkan
pasal yang dikenakan kepada si debetur, contoh kita ambil aja dengan pasal 372, 378 lengkap dengan hukumannya, ya, lengkap dengan semuanya. Jadi saya melihat di sini bukan mereka menyebutkan pasal itu apa, jadi mereka bebas mempermainkan suatu pasal untuk melakukan penekanan terhadap masyarakat. Sementara dari pihak kepolisian saja untuk menjatuhkan seseorang memang melanggar suatu pidana itu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, begitu juga dari jaksa harus mempelajari berkas yang dikirim dari pihak kepolisian. Begitu juga dari hakim harus mereka menilai lagi tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan. Ini debt collector tidak, entah seperti apa, sebagai apa kapasitas mereka, sehingga mereka dengan mudah, dengan enaknya mempermainkan satu pasal pidana loh, untuk menekan masyarakat yang ya tingkat kemampuan cukup lemah gitu loh, dan mereka juga nggak bisa berargumentasi dengan benar dan mereka memahami dengan benar. Ya namanya orang awam, ya mereka mempercayai hal itu gitu loh. Dan ini juga tolong diluruskan tentang oknum debt collector yang selalu mempermainkan pasal dalam aksi penagihan mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Bagaimana tanggapan Anda semuanya dengan viralnya kasus ini? Dan saat ini para debt collector sudah diburu khususnya di wilayah Jabotabek atau di lingkungan Polda Metro Jaya ya. Itu pasti akan diburu, dan sejak kemarin pun sudah banyak yang ditangkap dan segala macam. Jadi yang kita bayangkan adalah bagaimana kalau pinjol juga spiral ini, dan kantor dari pinjol legal pun digrebek dan dilihat mekanismenya itu seperti apa. Ya, yang selama ini kan hanya data yang dikirim ke OJK dan data yang dikirim ke Asosiasi Fintech Pendanaan. Sekarang kita lihat faktanya. Ya, tapi kita akan tunggu saja. Akan ada momen-momennya untuk kebumingan dari pinjol legal ini di tahun 2023. Ya, yang penting teman-teman semuanya, jangan pernah takut, persiapkan mental Anda dengan maksimal. Apapun permasalahan yang Anda hadapi hari ini, usahakan dengan ketenangan pikiran dan hati. Jangan pernah panik dan takut, karena itu memperburuk keadaan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.